sih maksudnya riset pasar? Jadi riset pasar itu kita harus Halo guys, welcome to my channel, Widasmin Channel. Ya guys, di vlog aku kali ini aku bakalan kasih tips buat kalian gimana sih caranya mau buka warung di rumah atau buka usaha di rumah atau di tempat lain guys gitu ya, dengan low budget atau dengan modal yang sedikit tapi bisa mendapatkan untung yang banyak guys gitu ya. Tapi nih sebelum aku berbagi tips-tipsnya, aku minta like-nya dulu guys, minta like-nya, terus jangan lupa di subscribe ya guys di bawah ini ya. Jadi mungkin banyak teman-teman di media sosial atau tetangga-tetangga aku atau siapapun ibu-ibu rumah tangga atau siapapun yang mau buka usaha di rumah kecil-kecilan tapi kepentok nih sama modal, takut harus keluar modal yang banyak, takut gak ada dananya. Nah, jadi kalian gak usah khawatir guys, karena sebenarnya dengan modal yang sedikit pun kalian bisa memulai suatu usaha guys. Yang penting yang pertama itu adalah niat dulu guys, niat dulu. Terus kalian tuh bener-bener serius mau ngejalaninnya gitu aja sih yang pertama. Terus untuk urusan modal ya emang harus ada, cuma nggak harus besar guys. Nah by the way ini ada anak aku ya guys, dia tuh lagi makan, dia kepo banget guys. Lihat tuh dia ngintip-ngintip guys ya, lucu kan guys ya guys. Jadi kalian gak usah khawatir guys, karena aku di sini bakalan berbagi tipsnya berapa sih modal yang harus dikeluarin minimal untuk buka warung di rumah. Terus gimana, apa aja sih yang harus dibelanjain, gimana sih cara-caranya supaya efektif gitu untuk memulai suatu usaha. Stay tune guys. Jadi yang pertama, yang tadi udah aku sebutin, tips untuk membuka usaha itu yang pertama adalah niat dulu guys. Kalau kita nggak niat, kita cuma pengen doang tapi nggak niat serius gitu, maksudnya nggak ada actionnya, itu sama aja bohong guys. Kamu nggak bakalan mulai usaha kamu, oke? Terus yang kedua adalah kamu harus tahu dulu nih pengertian dari warung sembako guys, karena yang di rumah itu biasanya namanya itu warung sembako ya guys. Mungkin ada yang belum tahu atau banyak yang belum tahu, mungkin ada juga yang udah tahu ya. Jadi sembako itu apa sih guys? Nah, di sini aku mau kasih tahu sembako itu 9 bahan kebutuhan pokok guys. Jadi 9 bahan kebutuhan pokok ini harus banget ada di warung kamu guys ya. Satu ya aku sebutin ya guys. Yang pertama itu beras ya, itu kebutuhan pokok yang paling utama banget. Semua orang pasti butuh beras, dan mereka ke warung yang dicari pertama itu pasti beras buat kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk juga kita ya. Terus yang kedua itu kebutuhan pokok telur ya guys. Yang pertama tadi beras atau sejenisnya ya, kayak terigu, sagu, jagung kayak gitu-gitu. Terus yang kedua telur. Nah yang ketiga minyak guys, minyak sayur. Yang keempat gula, boleh gula pasir, gula merah, gula tepung atau gula apa aja guys. Nah yang kelima
gas guys. Yang kebutuhan pokok tuh gas ya, buat masak ibu-ibu biasanya di rumah. Terus kebutuhan pokok yang keenam itu ada apa ya? Kebutuhan pokok yang keenam itu ada susu. Dan yang ketujuh garam guys. Kita bayangin guys, kalau kita masak nggak ada garam gimana rasanya guys ya. Terus kebutuhan pokok yang kedelapan itu daging-dagingan, ayam, ikan ya, semacam gitu. Terus kebutuhan pokok yang kesembilan itu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi itu tadi guys, pengertian atau kepanjangan dari sembako, 9 bahan kebutuhan pokok. Tapi berhubung kita adalah warung yang warung kering ya, bukan istilahnya warung di rumah lah gitu ya, toko, bukan untuk jualan sayur. Jadi kebutuhan pokok, pengertian dari 9 kebutuhan pokok dari nomor 8 dan 9 itu bisa di skip guys. Itu nggak apa-apa, nggak ada di warung kamu, karena nanti ibu-ibu bisa atau orang-orang bisa guys belanja di tukang sayur ya. Oke guys, setelah kita tahu pengertian dari setelah kita tahu pengertian dari sembako, sekarang kita menuju tips yang pertama. Gimana caranya, gimana kita mau buka warung rumahan gitu ya guys. Tips yang pertama adalah kita harus punya rencana yang matang guys. Perencanaan yang matang. Nah, dari poin pertama yaitu perencanaan yang matang, ada beberapa poin lagi nih guys yang meliputinya. Kalian boleh ambil buku, boleh ambil pulpen, silahkan dicatat ya guys. Atau nanti juga di akhir video ini bakalan aku rangkum semuanya yang udah aku share. Oke. Yang pertama adalah yang pertama adalah riset pasar guys. Jadi kita tuh harus banget riset pasar. Apa sih maksudnya riset pasar? Jadi riset pasar itu kita harus datang langsung ke warung-warung terdekat. Jadi kita kan ceritanya belum buka warung nih guys. Terus kita tuh pengen tahu gitu loh, di warung-warung tuh yang dijual apa aja sih. Terus harga-harga produknya tuh berapa sih dari barang ini gitu kan. Nah itu namanya riset guys. Jadi perlu banget, penting banget kita datang ke warung-warung 3-4 warung lah ya kira-kira untuk kita riset. Jadi kita boleh dengan cara jadi pembeli langsung, kita beli. Jadi kan kita tahu ya harga-harganya berapa. Atau sebenarnya dengan kegiatan kita sehari-hari pun kita udah pasti ke warung kan guys. Jadi kita sedikit banyaknya kita pasti udah tahu lah ya berapa harga-harganya dari barang-barang yang biasa sering kita beli gitu guys. Nah terus yang kedua adalah produk yang mau dijualnya guys. Itu tadi termasuk dari bagian riset ya guys. Kita mau jual produk apa aja nih. Kalau warung rumahan itu kan biasanya lengkap ya guys. Ada semacam makanan, Indomie, ya sembako tadi. Terus tambahannya mungkin sabun-sabunan, minum-minuman, atau ya masih banyak lah guys kayak gitu-gitu ya guys. Jadi sebenarnya warung yang bakal didatengin pembeli itu warung yang lengkap guys. Jadi usahakan warung kita itu lengkap selengkap-lengkapnya. Yang ketiga adalah modal untuk memulai usaha. Ya, yang keempat adalah resiko guys. Jadi di setiap apapun kegiatan kita itu udah pasti ada resikonya guys. Jadi gak usah takut ya untuk memulai apapun itu. Gak usah takut, yang penting kita tetap di jalan yang lurus. Yang penting kita tetap mengikuti aturan. Apa aja itu, gak usah takut guys. Bismillah aja. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, yang gak kalah penting nih guys, poin kelima ya, penyuplai dagangan, penyuplai barang dagangan, atau bisa dibilang agenkah atau itu grosirkah, itu kita juga harus riset guys. Jadi kita tuh nggak boleh malu-malu kalau kita mau datang ke agen, ke grosir, karena kita belum tahu gimana sih tekniknya. Kita harus banyak tanya aja pas kita belanja pertama itu guys. Insya Allah nanti akan dibantu juga oleh mereka, karena waktu pengalaman aku dulu kayak gitu guys. Setelah di poin kelima, sekarang kita akan ke poin keenam, yaitu pengembangan usaha ya guys. Jadi kita tuh jangan stuck di itu aja gitu loh guys. Jadi ngewarung it's okay, udah misalkan gitu kan. Ini kita nih harus tetap terus berinovasi guys. Jadi setelah kita nanti ngewarung, kita tuh harus ada ide-ide baru. Contoh ya, mungkin seperti yang tadinya warung kita cuma ada jadi guys ya, salah. Yang tadinya warung kita mungkin cuma ada gas, yang 9 kebutuhan pokok itu mungkin kita bisa tambahin ada galon minum guys. Zaman sekarang kan orang jarang banget ya guys masak air gitu kan, jadi kita bisa ada tuh tambah galon minuman. Atau pengembangan lain tuh misalkan kita bisa sekalian jualan pulsa guys di warung kita, atau masih banyak lagi lah ya. Nah terus yang terakhir adalah keuntungan yang akan dicapai. Nah ini penting juga guys. Jadi setelah kita tahu harga barangnya yang akan kita beli berapa, ini biasanya setelah proses belanja ya guys, kita bisa menentukan keuntungan yang akan dicapai. Ini berkaitan juga dengan riset tadi guys. Jadi kenapa kita penting untuk meriset, supaya kita nanti saat menjual barang tuh nggak kemahalan guys. Jadi kita ngikutin pasaran daerah setempat itu, nggak kemahalan dan nggak kemurahan juga. Jadi kita ikutin aja pasarannya berapa. Contoh ya, misalkan harga gula deh, gula sekarang itu lagi mahal ya guys. Misalkan harga gula di daerah itu adalah 4.500 seperempatnya sekarang. Nah kalian kalau kalian warungnya mau laris atau mau bersaing, harus saling menghargai juga sesama yang punya warung. Kalian nggak boleh nih bikin harga 4.000 misalkan gitu kan, sedangkan warung lain 4.500. Atau kalian bikin harga 5.000 yang ya udahlah lagi mahal ini gitu kan, nggak apa-apa sih bikin harga 5.000 gitu kan, toh orang juga butuh gitu. Nah jangan gitu guys. Karena apa? Karena meskipun cuma 500 perak, jangan kan 500 perak ya guys, 100 perak aja tuh kadang orang suka gue di sana aja deh gitu kan, aku di sana aja deh belinya gitu kan. Mereka tuh bakal lari guys. Jadi kita jualannya ikutin pasaran aja. Oke, tadi kita baru sampai di poin yang pertama ya guys. Di kita harus perencanaan yang matang, dan tadi ada juga poin-poin dari perencanaan yang matang itu ada riset dan ada segalanya, itu ada 6 poin lagi. Sekarang poin yang kedua. Poin yang kedua adalah riset pasar. Oke, poin yang kedua tadi riset pasar udah aku jelasin ya guys, jadi nggak usah aku jelasin lagi di sini. Oh enggak deh, tetap harus aku jelasin guys. Yang meliputi dari riset pasar itu sendiri adalah ada 3 guys. Yang pertama, tingkat persaingannya guys. Terus yang kedua, lokasinya, apa itu strategis atau enggak, apa kita mau di perumahan atau kita pilih tempat lain gitu yang lebih strategis, atau kita mau di rumah sendiri. Terus yang ketiga, kita juga harus tahu riset pasar, target pembeli kita ya. Jadi kita misal kita mau buka warung di rumah, berarti kan target pembeli kita apa? Ibu-ibu dong. Ibu-ibu tuh kebutuhannya apa sih gitu kan. Terus anak-anak jajanannya apa sih gitu kan yang mereka suka. Terus kalau bapak-bapak biasanya apa sih yang dibeli gitu kan, kayak alat cukur mungkin, atau ya masih banyak lah kayak gitu ya. Itu yang meliputi poin kedua riset pasar. Dan untuk
penjelasannya tadi udah di poin pertama ya. Oke, sekarang masuk di poin ketiga guys. Poin ketiga adalah memperhitungkan modal ya guys. Itu penting banget. Jadi kita tuh bener-bener harus teliti, harus jelas memperhitungkan modal sesuai dengan konsep yang mau kita buat. Oke, misal kita mau di rumah, kita berarti nggak perlu nyewa tempat guys gitu. Kalau kita mau buka warungnya di rumah, kita bisa manfaatin halaman depan kita, mungkin yang punya halaman atau pagar gitu ya kalau di perumahan biasanya kayak aku. Terus kalau misalkan mau di luar, berarti kita harus sewa tempat. Terus ya masih banyak lah ya kayak gitu. Jadi perhitungan modal tuh kayak gitu ya guys, yang meliputinya. Nah terus ada tambahan ya guys, kalau untuk buka usaha di rumah mungkin modalnya tuh bisa diminimalisir banget ya. Jadi kayak alat-alatnya tuh nggak perlu terlalu inilah gitu, nggak perlu terlalu lengkap gitu ya, bisa sesuai yang kita inginkan. Kurang lebih sekitar 5-10 juta lah ya untuk modal awal buka usaha warung di rumah. Nanti insya Allah bakal aku rinciin lagi guys apa aja sih gitu kan, perlengkapannya lebih jelas dalam membuka usaha warung di rumah. Terus jangan lupa guys, kita tetap harus punya uang dingin ya, istilahnya tuh uang yang apa ya, yang nyantai gitu, yang kita tuh nggak dipakai untuk kebutuhan kita sehari-hari, nggak dipakai juga untuk bayar ini bayar itu. Jadi itu tuh uang dingin, yang uang aman lah gitu. Jadi kalau misalkan kita butuh dana tambahan, misal kita belanjanya kelebihan nih gitu kan, atau uang dari mana nih gitu kan, kalau nggak ada nanti bisa bingung kita guys ya kan. Ya sekitar 500 sampai 1 juta lah guys untuk uang dinginnya kita persiapkan ya. Sekarang kita masuk ke poin yang keempat guys, yaitu menyiapkan tempat usaha. Yang tadi ya guys, kita bisa di rumah, bisa juga kita sewa tempat di mana aja gitu yang kalian mau. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang kelima, yang paling penting guys. Poin yang kelima adalah perlengkapan toko. Nah, ini dia guys yang penting. Perlengkapan yang harus kita siapin untuk menunjang kebutuhan jualan kita. Aku bakal kasih tahu nih guys, apa aja sih biasanya yang ada yang kita butuhkan untuk ada di warung kita, yang pokok-pokoknya. Yang pertama adalah etalase ya guys. Etalase itu penting banget, nomor 1 kalau menurut aku. Jadi untuk simpen barang-barang kalian, untuk mendisplay barang-barang jualan kalian. Tapi tenang aja guys, kalau kita mau meminimalisir modal, kita bisa cari etalase yang second atau yang bekas guys ya. Terus ukurannya juga kita bisa sesuaikan dengan budget kita. Jadi nggak mesti baru ya guys. Kalau banyak juga kok yang jual etalase second, masih bagus juga. Terus ukurannya juga bisa disesuaikan gitu. Yang kedua adalah kalkulator guys. Jadi kita tuh kan kalau jualan gitu biasanya harus ngitung-ngitung ya guys. Biasanya nih sepengalaman aku ya, kalau misalkan kita jualan pertama tuh biasanya ada grogi gitu loh guys. Malah kalau suami aku ya, dia tuh sampai sekarang suka grogi guys kalau ngelayanin orang gitu. Jadi kalau ngitung dia suka bingung sendiri, padahal dia bisa ngitung jago gitu kan. Jadi karena grogi jadi gitu deh gitu. Jadi aku saranin buat pakai kalkulator untuk hitung-hitungan gitu. Tapi karena zaman sekarang udah canggih ya guys, nggak mesti punya kalkulator juga, nggak apa-apa sih, bisa pakai HP gitu guys gitu. Cuma agak ribet aja ya, mesti buka kunci lah apa segala macam kayak gitu. Oke, kebutuhan selanjutnya adalah timbangan guys.
timbangan. Nah biasanya kan kita jualan telur ya guys, jualan telur. Nah kita tuh harus punya timbangan tuh, yaitu karena kan kita nggak bisa kira-kira ya kalau orang beli telur ukurannya gitu kan, apa dia beli seperempat kah, dia beli setengah kilo, atau beli sekilo atau 2 kilo. Nah itu fungsinya timbangan. Tapi kan timbangan tuh macem-macem ya guys, ada yang timbangan jarum gitu kayak punya aku di rumah. Terus ada juga timbangan yang digital yang pakai casan, dan dia tuh sebenarnya lebih akurat ya. Jadi kalau ada lebih setengah on atau berapa aja itu udah pasti ketahuan dari harganya gitu, bisa lebih. Nah kekurangannya kalau timbangan yang pakai jarum ya udah, kalau misalkan ada yang beli telur 1 kilo tapi ternyata lebih 1 on, ya kita bingung kasih harganya gitu kan. Beda sama timbangan yang digital itu yang dia bakal muncul harganya.